Nabi itu definisinya insanun, zakarun, hurrun, uhiya ilaihi bi syar'in walam yu'mar bitablighihi. Nabi itu adalah yang pertama insan, harus manusia. Berarti nabi dari kalangan binatang ada apa enggak? Ada. Nabi dari kalangan malaikat ada apa enggak? Nabi dari kalangan jin ada apa enggak? Nggak ada. Yang namanya nabi harus dari kalangan, syarat yang pertama. Kemudian yang kedua zakarun. Yang namanya nabi itu harus zakar, laki-laki. Nah, berarti nabi dari kalangan perempuan ada apa enggak? Perempuan aja nggak ada, apalagi bencong. Jadi wali aja nggak bisa bencong, apalagi jadi nabi. Nah, ini wajib. Ini termasuk sifat wajib bagi nabi, harus dari kalangan laki-laki. Mungkin kadang-kadang ada orang-orang liberal bilang begini, kata siapa nabi harus dari kalangan laki-laki? Buktinya di Al-Quran. Kita pakai dalil Al-Quran. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Dan kami awhayna dalam bahasa Arab itu artinya awhayuhi, memberikan wahyu. Kami berikan wahyu kepada ummi Musa, ibunya Musa, an ardi'i, untuk menyusui Musa. Ini Al-Quran loh, Beb. Antum jangan main-main sama Al-Quran, Beb. Al-Quran mengatakan Allah memberikan wahyu kepada ummi Musa, ibunya Musa. Berarti kalau dikasih wahyu berarti apa? Nah, ayo pusing-pusing loh. Nggak sampai di situ, ada ayat lain. Di ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala ngasih wahyu, Allah ta'ala manggil Siti Maryam. Fanadaha min tahtiha alla tahzani. Fanadaha min tahtiha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala manggil kepada Sayyidatuna Maryam. Berarti kalau dari Allah wahyu kan? Allah tahzani, agar kamu jangan sedih wahai Maryam. Loh, ini Maryam dapat panggilan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dapat wahyu loh. Kalau dapat wahyu berarti apa? Nabi itu bukan? Kalau dapat wahyu berarti, kalau kita ngaji tutup sampai di sini goyang semua urusannya nih. Ini lanjut coba jangan. Ini kalau Anda berhenti sampai sini, Beb, urusannya sebulan ke depan jamaah ada rumus berpendapat ada nabi perempuan nih, Beb. Dalilnya Al-Quran. Ummi Musa. Nah, nabi harus laki-laki. Itu sepakat ulama. Nabi harus laki-laki. Definisinya tadi zakarun. Nah, adapun yang terjadi di Al-Quran itu awhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibu Musa an ardi'i, untuk menyusui Nabi Allah Musa. Di situ maksudnya awhayuhi bukan secara istilah, tapi kata-kata itu digunakan secara bahasa. Maksudnya ilham. Maksudnya adalah ilham. Kalau ilham selain Nabi dapat apa enggak? Dapat. Kita juga orang beriman kalau lagi merenung, kadang-kadang dapat sesuatu ide yang bagus yang enggak kita terpikirkan sebelumnya. Hasil kita minta kepada Allah, ya Allah ya Rabb, beri aku petunjuk ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, beri aku jawaban terhadap permasalahan ini ya Rabb. Teteng dapat jawaban. Itu namanya apa? Ilham. Berarti selain Nabi dapat ilham? Dapat. Maksudnya awhayuhi ihaan, al-wahyu di sini. Yang di ayat ini maksudnya wahyu bukan wahyu yang menjadikan seseorang sebagai nabi. Maksudnya wahyu di sini adalah wahyu secara bahasa, yaitu ilham. Ibunya Musa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusui Nabi Allah Musa. Kira-kira jelas atau tidak? Jadi maksudnya wahyu di sini bukan wahyu yang menjadikan seseorang nabi, bukan. Maksudnya secara bahasa, yaitu ilham. Kemudian ayat berikutnya masalah Siti Maryam, bagaimana, Beb? Allah manggil Siti Maryam. Masalah wahyu tadi tuh, masalah wahyu yang berarti ilham, ya. Itu di ayat lain ada, wa auha rabbuka ilan nakhli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari mimma ya'rushun. Dan Tuhanmu, wa auha rabbuka ilan nahli, dan Tuhanmu memberikan wahyu ilan nahl, kepada lebah. Supaya apa? An ittakhidhi minal jibali buyutan, supaya menjadikan rumah-rumahnya di gunung-gunung dan seterusnya dan seterusnya. Apakah berarti kemudian di sini lebah dapat wahyu? Jadi nabi dong, nabi lebah. Berarti madu dikeluarinnya dari nabi dong gitu.
Enggak begitu. Auha yuhi di sini artinya alhama yulhimu. Allah mengilhamkan kepada lebah supaya tinggalnya di gunung-gunung. Jelas atau tidak? Jadi mengartikan kata-kata wahyu dengan kata-kata ilham untuk selain Nabi itu bukan arti yang cocok logi, bukan, tapi berdasarkan ayat lain. Jadi secara bahasa kata-kata auha yuhi itu juga menunjukkan arti ilham, termasuk untuk perempuan tadi kepada Ummi Musa. Terus yang kepada Siti Maryam bagaimana jawabannya? Nama Syekh Al-Buti dijawab, yang Siti Maryam itu bukan Allah langsung yang manggil melalui malaikat Jibril. Apakah semua yang dipanggil malaikat Jibril berarti otomatis jadi nabi? Enggak, belum tentu. Yang jadi nabi itu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas atau tidak? Berarti Anda mau pertegas syarat nabi yang pertama tadi apa? Manusia. Yang kedua zakar, laki-laki. Berarti ada nggak nabi perempuan? Ada nggak nabi dari kalangan banci? Ada. Fir'aun yang ketiga merdeka. Nggak ada nabi dari kalangan budak, nggak ada. Nah, karena budak itu diatur sama tuannya. Kalau ada nabi dari kalangan budaknya berarti nabi dimiliki oleh tuannya dong. Budak itu dalam fikih klasik dan dalam kebudayaan klasik, budak itu seperti barang, ada kepemilikan, bisa dijual, bisa dibeli. Nah kalau nabi budak berarti dimiliki dong. Dia diutusan Allah milik seseorang. Nggak bisa, mustahil seperti itu. Makanya nabi tidak ada dari kalangan budak. Insanun dzakarun hurun uhiya ilaihi bisyara'in. Syarat yang keempat harus dapat wahyu. Maka nggak bisa orang sebagai nabi kalau nggak dapat orang dapat ilham dari nabi apa nggak ada. Makanya setelah Rasulullah wafat nggak ada lagi nabi. Kenapa? Karena wahyu udah selesai. Masa penurunan wahyu udah selesai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada lagi yang jadi nabi. Syarat jadi nabi harus dapat wahyu. Jelas atau tidak? Makanya ente jangan bilang kalau ada orang dapat ide bagus, dapat wahyu, dia orang nggak bisa. Yang dapat wahyu itu cuma nabi. Dapat ilham. Ilham itu kalau bahasa kerennya inspirasi. Dapat bisikan rohani. Dapat Allah menanamkan di hatinya pengetahuan. Allah menanamkan di hatinya sebuah ilmu. Itu ilham namanya. Kalau bagus ilham. Kalau jelek namanya bisikan setan. Jelas atau tidak? Kemudian yang keberapa sekarang syarat Nabi? Yang kelima, syarat jadi Nabi harus dapat wahyu. Yang lima, ciri-ciri Nabi sawaun umira bitablighihi wa lam yu'mar bitablighihi. Yang kelima, Nabi itu dapat wahyu tapi enggak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, itu Nabi. Nabi dapat wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya, itu Nabi.